Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ahli waris. Yang pertama, pengertian ahli waris menurut hukum waris Islam adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris, baik disebabkan karena ada hubungan kekerabatan dengan jalannya nasab atau pernikahan ataupun karena adanya hubungan mawaris. Yang kedua, menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang penyebar luasan komplikasi hukum Islam Pasal 171 huruf C, ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Selanjutnya, pengertian ahli waris menurut Subekti. Ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat atau menerima harta waris. Misalnya jika ada si mayit itu Islam, terus kemudian anaknya itu keluar dari Islam, nah itu juga tidak mendapatkan warisan. Yang kelima yaitu mahjub atau hilangnya hak warisan seseorang karena adanya ahli waris yang lebih kuat kedudukannya atau ahli waris. Saya Alif Nur Zahira. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ahli waris. Baik, di dalam hukum kewarisan Islam, ahli waris dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, ahli waris asobah bin nafsi. Yang kedua, ahli waris zawil furud. Ahli waris asobah bin nafsi adalah ahli waris yang berhak mendapatkan semua bagian harta warisan atau sisa, yaitu anak laki-laki dan kaum kerabat dari pihak bapak yang langsung menjadi asobah tanpa disebabkan oleh orang lain. Asobah bin nafsi terdiri dari yang pertama, anak laki-laki, yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki, yang ketiga bapak, yang keempat kakek dari pihak bapak terus ke atas asal saja masih belum putus pertaliannya dari pihak bapak, yang kelima saudara laki-laki sekandung, yang keenam saudara laki-laki sebapak, yang ketujuh anak saudara laki-laki sekandung, yang kedelapan anak saudara laki-laki sebapak, yang kesembilan paman yang sekandung dengan bapak, yang kesepuluh paman yang sebapak dengan bapak, yang kesebelas anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, yang kedua belas anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak, yang ketiga belas saudara laki-laki yang sekandung kakek, yang ke-14 saudara laki-laki sebapak kakek. Apabila asobah tersebut masih ada, tentu asobah tersebut tidak akan mendapatkan semua bagian harta warisan, tetapi didahulukan asobah yang paling dekat pertaliannya lah dengan orang yang meninggal dunia tersebut yang akan mendapatkan bagian harta warisan. Sedangkan ahli waris zawil furud adalah ahli waris yang telah ditentukan ketentuannya dan bagian-bagiannya yang telah digariskan di dalam Al-Quran dan hadis. Baik, di dalam hukum Islam, ahli waris dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ahli waris sababiyah, yaitu ahli waris yang berhak menerima harta warisan dikarenakan karena ada hubungan perkawinan. Yang kedua, ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan dikarenakan karena ada hubungan nasab. Yang ketiga, ahli waris wanita. Yang keempat, ahli waris zawil furud, yaitu ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan yang telah ditentukan ketentuannya dan bagian-bagiannya yang telah digariskan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kelima, ahli waris asobah, yaitu ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya atau mendapatkan semua bagian harta warisan
jika ahli waris zawil furud tidak ada sama sekali. Yang keenam, ahli waris zawil arham, yaitu ahli waris yang memiliki hubungan kerabat dekat dari pewaris selain yang digolongkan dalam ahli waris asobah dan zawil furud. Bagian-bagian penerimaan ahli waris beserta penjelasannya. 1. Klasifikasi ahli waris berdasarkan sebab mewarisi. A. Ahli waris sababiyah. Istri 1/4 jika tidak ada anak maupun cucu dari keturunan anak laki-laki. Istri 1/8 jika ada anak maupun cucu dari keturunan anak laki-laki. Suami 1/2 jika tidak ada anak maupun cucu dari keturunan anak laki-laki. Suami 1/4 jika ada anak maupun cucu dari keturunan anak laki-laki. B. Ahli waris nasabiyah. Anak perempuan 1/2 jika seorang diri dan tidak bersama dengan anak laki-laki, saudara laki-laki seibu. Anak perempuan 2/3 jika dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki. Anak perempuan usubah bil ghaib, menerima sisa jika bersama dengan anak laki-laki dengan ketentuan bahwa bagian untuk setiap anak laki-laki adalah 2 kali untuk setiap anak perempuan. Anak laki-laki asobah bin nafsi jika hanya ada satu atau beberapa anak laki-laki tanpa anak perempuan. Anak laki-laki asobah bil ghaib jika bersama dengan anak perempuan dengan ketentuan bahwa bagian untuk setiap anak laki-laki adalah 2 kali untuk setiap anak perempuan. Cucu perempuan 1/2 jika seorang diri dan tidak bersama anak perempuan atau tidak bersama cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Cucu perempuan 2/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak bersama untuk perempuan atau tidak bersama cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Cucu perempuan usubah bil ghaib, menerima sisa jika bersama dengan cucu laki-laki dengan ketentuan bagian untuk cucu laki-laki 2 kali bagian cucu perempuan. Cucu perempuan 1/6 sebagai pelengkap 2/3 jika bersama dengan anak perempuan tunggal dan tidak bersama cucu laki-laki. Ibu 1/6 jika bersama far'u waris atau bersama 2 orang atau lebih baik laki-laki maupun perempuan. Ibu 1/3 sisa jika ibu mewarisi bersama bapak dan salah seorang suami atau istri setelah suami atau istri mengambil bagiannya. Nenek 1/6 setiap nenek baik dari pihak ibu atau bapak jika terdapat beberapa nenek 1/6 dibagi rata. Bapak 1/6 jika si mayit memiliki anak laki-laki jika si mayit memiliki anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bapak 1/6 dan usubah sisa jika si mayit hanya memiliki anak perempuan dan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Bapak usubah jika si mayit tidak memiliki keturunan sama sekali. Dalam hal ini bapak berstatus sebagai asobah. Kakek sohih hampir sama dengan bagian bapak jika tidak ada bapak dan saudara baik laki-laki atau perempuan maupun saudara kandung atau sebapak. Saudara perempuan kandung 1/2 jika tunggal dan tidak bersama saudara laki-laki. Saudara perempuan kandung 2/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki. Saudara perempuan kandung usubah bil ghaib jika bersama saudara laki-laki. Saudara perempuan kandung usubah ma'al ghaib
jika bersama dengan saudara perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Saudara perempuan sebapak 1/6 pelengkap 2/3 jika bersama dengan saudara perempuan kandung. Saudara perempuan sebapak aswabah bil ghaib jika bersama dengan saudara laki-laki sebapak. Saudara 1/6 saudara laki-laki atau perempuan seibu 1/6 jika tunggal baik laki-laki maupun perempuan. Saudara laki-laki atau perempuan seibu 1/3 jika lebih dari seorang baik laki-laki maupun perempuan dan dibagi rata. Saudara laki-laki kandung usubah bin nafsi jika tidak bersama dengan saudara perempuan kandung. Saudara laki-laki kandung usubah bil ghaib jika bersama dengan saudara perempuan kandung. Saudara laki-laki sebapak usubah bin nafsi jika tidak bersama saudara perempuan sebapak. Saudara laki-laki sebapak usubah bil ghaib jika bersama saudara perempuan sebapak. Keponakan, paman, saudara sepupu asobah bin nafsi urutan dari yang terdekat yaitu keponakan laki-laki kandung, keponakan laki-laki sebapak, paman kandung, paman sebapak, saudara sepupu laki-laki kandung, saudara sepupu laki-laki bapak.